Jadi teman-teman kalau sudah hafal shortcutnya dari tool-tool ini dan fungsinya, dijamin akan mempercepat editing teman-teman. Ini misalnya begini, gue mau ke selection tool, tinggal gue klik V. Misalnya gue mau ke track select forward tool, tinggal gue klik A. Misalnya gue mau balikin track select backward tool, gue tinggal klik shift plus A. Misalnya gue mau ke razor tool, yaitu mau memotong klip-klip kita yang ada di sini, gue tinggal klik C. Misalnya gue mau pakai pen tool, gue tinggal klik P. Misalnya mau pakai hand tool, tinggal klik H. Jadi akan membantu banget teman-teman kalau kita hafal dan tahu semua fungsi tool yang ada di Adobe Premiere Pro ataupun di software editing yang kita pakai. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Jarno Pro. Di video kali ini gue mau sharing tentang fungsi-fungsi dari tool yang ada di Adobe Premiere Pro. Oke, langsung saja, nggak perlu berlama-lama, langsung kita ke Adobe Premiere Pro. Nah, di sini gue udah buka Adobe Premiere Pro-nya dan gue mau coba sharing fungsi tool yang ada di Adobe Premiere Pro. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman pengen tampilan tempat kerja seperti ini, teman-teman bisa scroll video gue di bawah. Pernah gue jelasin juga, jadi caranya menyeting tempat kerja seperti ini bagaimana. Oke, langsung aja kita menuju ke tool yang pertama, yaitu Selection Tool. Jadi selection tool ini sebenarnya familiar banget karena selection tool ini pasti ada di setiap software editing, baik itu di Adobe Family maupun di software editing lainnya. Fungsi pertama dari selection tool ini untuk memasukkan video ataupun bahan kita ataupun audio kita ke timeline kita di sini. Kita contohkan. Kalau mau banyak sekaligus seperti ini, sambil tekan Ctrl di keyboard kalian. Kalau udah, tahan, tekan Ctrl, lalu drag ke sini. Oke, kita asumsikan ini video 1, video 2, dan video 3. Lalu kemudian fungsi selection tool yang kedua adalah untuk memotong klip yang ada di timeline kita, baik itu audio maupun video kita. Kita contohkan, misalnya teman-teman mau memotong awal dari video 1. Teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, ke awal video klip 1, karena yang mau dipotong video klip 1 di awal videonya, sampai muncul ataupun sampai berubah menjadi simbolnya seperti itu, anak panah seperti itu. Lalu tinggal tarik aja teman-teman, tarik, dan di program udah kelihatan itu terpotong. Jadi kalau misalnya udah, tinggal lepas seperti itu. Dan misalnya di akhir video 1 juga akan kita potong. Jadi arahkan lagi ke akhir video 1 seperti ini. Lalu tinggal tarik. Itu kelihatan bahwa sudah terpotong, lalu lepas. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya mau memotong video 2, cukup lakukan seperti yang tadi, arahkan ke sini, lalu tarik. Udah, kira-kira pemotongannya sampai di mana? Nah, tinggal begini-begini aja teman-teman. Oke. Terus fungsi selanjutnya adalah untuk menyeleksi klip yang ada di timeline kita. Contoh misalnya gue mau menyeleksi ini. Tinggal kita arahkan kursornya di sini, kita arahkan mouse kita ke sini. Klik lalu tahan, terus drag. Gini, terus geser begini. Ataupun misalnya teman-teman mau menyelection semua yang ada di timeline ini, arahkan di sini, tahan, terus tarik. Nah, ini bisa juga digeser-geser secara berbarengan kalau sudah terseleksi. Lalu misalnya cuma video 2 yang mau gue seleksi, jadi letakkan di sini, klik, drag. Udah, kita geser. Misalnya mau video 3, cukup seperti yang tadi, letakkan di sini, klik, tahan, drag. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya, selection tool juga bisa mengcopy paste atau menduplicate video ataupun klip kita yang ada di sini. Jadi misalnya video 1 mau kita copy, arahkan di sini, sambil tekan Alt, tahan,
terus drag seperti ini. Nah, sudah tercopy. Oke, kita masuk ke tool yang kedua, yaitu Track Select Forward Tool. Atau keyboard shortcutnya menggunakan huruf A. Jadi fungsi Track Select Forward Tool ini untuk menyeleksi semua klip yang ada di kanan tool ini. Jadi misalnya gue mau menyeleksi video 2 dan 3, jadi cukup gue arahkan dari sini. Gue mulai dari sini video 2. Klik sekali, udah terseleksi semua. Ataupun misalnya gue mau menyeleksi dari awal nyampe akhir yang ada di timeline kita. Jadi kita arahin di awal timeline kita, tinggal klik sekali, udah terseleksi semua. Jadi bedanya dengan selection tool tadi, kalau selection tool kita mau menyeleksi agak ribet. Jadi kita arahkan ke sini, kita klik tahan, baru begini. Tapi kalau kita memakai Track Select Forward Tool, kita cukup ngeklik dari sini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini berlaku juga di klip di atas-atasnya maupun di bawah-bawahnya. Gue contohkan. Misalnya gue tambahin di sini. Terus gue tambahin lagi satu file lagi di sini. Lalu gue memakai Track Select Forward Tool. Jadi gue cukup begini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu tool berikutnya adalah Track Select Backward Tool. Atau dengan keyboard shortcutnya menggunakan Shift+A. Ataupun bisa juga dengan klik di sini terus tahan. Terus kita pilih Track Select Backward Tool ataupun Shift+A. Track Select Backward Tool ini adalah kebalikan dari Track Select Forward Tool. Jadi dia menyeleksi semua klip yang ada di sisi kiri kita. Contoh, misalnya gue mau menyeleksi video 1. Jadi, gue cuma klik di video 1. Contohnya lagi, gue mau menyeleksi video 2 dan 1. Jadi gue arahin Track Select Backward Tool-nya ini dari video 2. Seperti itu dan seterusnya. Dan nggak beda seperti Track Select Forward Tool tadi, ini berlaku juga untuk atas-atasnya tadi. Gue contohin ulang. Jadi tinggal klik di sini. Nah, ini udah terseleksi semua. Tinggal kita geser-geser. Tool yang berikutnya adalah Ripple Edit Tool. Jadi Ripple Edit Tool ini berada di sini. Keyboard shortcutnya menggunakan huruf B. Jadi klik tombol B. Fungsi dari Ripple Edit Tool ini adalah untuk memotong klip kita yang ada di timeline kita. Gue contohkan misalnya kita mau memotong awal dari video 2. Jadi kita arahkan ke awal video 2, lalu kita klik terus drag seperti selection tool tadi. Lihat perpotongannya sudah terlihat di program kita. Lalu kita lepas. Terus misalnya di akhir video 2. Drag lagi. Terlihat sudah terpotong, kita lepas. Nah, dari sini kelihatan nggak teman-teman perbedaan antara Ripple Edit Tool dan Selection Tool? Jadi kalau kita memotong dengan Ripple Edit Tool ini, video di sampingnya akan langsung menempel ke video kita. Jadi nggak menimbulkan ruang kosong seperti Selection Tool tadi. Gue contohkan ulang, misalnya gue potong akhir dari video 2. Gue potong. Seperti itu, udah kelihatan terpotongnya berapa itu. Langsung kita lepas. Nah, video 3-nya langsung mepet ke video 2. Beda halnya ketika kita menggunakan Selection Tool. Selection Tool kalau kita potong, misalnya gue potong akhir video 2. Gue potong begini. Nah, dia akan tercipta ruang kosong seperti ini. Beda dengan Ripple Edit Tool. Oke, tool yang berikutnya kita ke Red Straight Tool. Jadi untuk memunculkannya kita ke Ripple Edit Tool, klik tahan, terus kita pilih Red Straight Tool. Dengan keyboard shortcutnya menggunakan huruf R yang ada di keyboard.
Nah, untuk rolling edit tool ini jarang banget gue pakai, jadi nggak gue jelaskan. Lalu kita lompat ke red straight tool dengan keyboard shortcutnya menggunakan huruf R. Jadi fungsi dari red straight tool ini untuk merubah durasi klip kita yang ada di timeline. Oke, gue contohkan. Ini gue hapus dulu yang ada di timeline. Oke, gue contohkan fungsi dari red straight tool ini. Ini gue rename dulu agar nanti terlihat perubahannya. Oke, kita tarik ke sini. Jadi fungsi red straight tool ini adalah untuk mempercepat dan memperlambat klip kita yang ada di timeline kita. Contoh, misalnya kita mau memperlambatnya, kita arahkan red straight tool kita ke sini, kita arahkan mouse kita ke sini, klik, tahan, terus tarik keluar. Nah, di sini udah terlihat speed standarnya adalah 100% dan ini sudah berubah menjadi 62%. Jadi kebalikannya. Kita arahkan lagi ke sini. Klik, tahan, drag ke dalam. Speednya menjadi 167%. Nah, sebenarnya untuk mengatur speed duration kita nggak memakai red straight tool ini juga bisa, tapi agak ribet. Caranya klik kanan, speed duration. Nah, begini. Nanti kita ubah speednya, misalnya speed standar. Seperti itu. Tapi agak ribet. Perlu beberapa klik. Kalau kita pakai red straight tool, kita cukup tarik mau mempercepat ataupun memperlambat. Gitu, teman-teman. Lalu kemudian kita lanjut ke tool yang berikutnya, yaitu razor tool. Yaitu dengan keyboard shortcutnya menggunakan tombol C. Jadi fungsi dari razor tool ini adalah untuk memotong klip kita yang ada di timeline ini. Contoh misalnya kalau kita mau memotong klip kita, tinggal kita arahin di mana kita mau memotong. Tinggal kalau udah begini, misalnya tepat di sini, klik sekali. Klik sekali, klik sekali, klik sekali, klik sekali. Nah, fungsinya untuk memotong klip kita yang ada di timeline. Lalu bagaimana untuk memotong klip secara bersamaan? Jadi beberapa klip, beberapa layer secara bersamaan. Oke, kita contohkan, kita tambah file di sini. Misalnya kita mau memotong di sini. Jadi arahkan razor tool di sini sambil tekan tombol shift. Kalau sudah muncul garis dari atas ke bawah begitu, tahan lalu klik. Arahkan ke sini, klik shift, tahan, lalu klik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita potong aja secara bersama-sama. Gitu. Lalu kemudian kita lanjut ke tool yang berikutnya. Untuk tool yang ini, slip tool dan slide tool ini gue jarang banget memakai. Jadi nggak gue jelaskan di sini. Langsung kita lanjut ke pen tool, yaitu dengan keyboard shortcutnya menggunakan P. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita ke pen tool. Jadi fungsi pen tool ini adalah membuat keyframe yang ada di timeline kita. Ada dua fungsi, yaitu di video kita dan di audio kita. Kalau di video kita bisa mengatur opacity dari video kita yang ada di timeline. Dan kalau di audio kita bisa mengatur volume kita yang ada di timeline ini. Oke, langsung ke contohnya. Drag. Terus kita munculkan keyframe-nya. Kita tarik ke atas. Nah, garis ini adalah keyframe untuk opacity-nya. Jadi, ini kan opacity-nya udah 100%, jadi nggak mungkin bisa kita naikin. Jadi contohnya misalnya teman-teman mau membuat di akhir video ini dari sini menjadi semakin transparan atau semakin hilang opacity-nya. Jadi klik di sini keyframe, terus klik lagi di ujung sini,
Terus arahkan pen toolnya ke sini, tarik ke bawah. Coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu fungsi keduanya, untuk di audio kita bisa mengatur volume audionya. Contoh, ini keyframe-nya ada di tengah-tengah sini. Jadi biasanya kan kalau kita membuat video, biasanya di ujung video ataupun di mana aja teman-teman mau mengaturnya, semakin lama semakin gak terdengar atau semakin pelan, ya caranya sama kayak video tadi. Klik di sini keyframe-nya, terus klik di ujung, kita tarik ke bawah. Kalau di play otomatis dari sini dia akan mulai pelan banget nyampe ujung gitu. Lalu di tool yang terakhir adalah hand tool dengan keyboard shortcut-nya menggunakan H. Jadi fungsi hand tool ini penting banget ketika kita sedang menggarap project yang banyak, project yang gak ribet. Jadi untuk mengecek adakah yang terlewat ataupun enggak yang kita kerjakan gitu. Contoh misalnya, nih kayak project gini, kalau kita nggak memakai hand tool, kita menggesernya pakai ini nih. Ini agak ribet karena kita harus benar-benar ngepasin mouse kita berada di sini. Gini. Cuman kalau memakai hand tool, ini begini teman-teman. Jadi enak banget. Jadi walaupun kita klik di sini, dia nggak akan merubah atau nggak akan mengganggu klip yang ada di sini. Jadi tinggal kita geser-geser aja begini terus. Gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja gue sharing tentang tool yang ada di Adobe Premiere Pro. Semoga penjelasan gue dapat kalian pahami. Kalau ada yang kurang jelas, boleh coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan see you.